Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda. Bertemu lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber istimewa. Dan sudah hadir bersama kita, beliau ini seorang donatur di Dompet Duafa. Bisa dibilang super donatur kali ya, karena sudah lebih 20 tahun setiap tahunnya beliau berkurban lewat Dompet Duafa. Selamat datang Bapak Permana Adi Saputra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra. Terima kasih sebelumnya sudah mau menyempatkan hadir ke studionya DDTV. Siap. Insan muda, sebelum kita ajak beliau ngobrol, saya pengen ngajak insan muda berkolaborasi dalam kebaikan seperti biasa di program Tebar Hewan Kurban ya, setiap tahun kita hadirkan karena kurban kamu akan disalurkan sampai ke pelosok negeri. Kurban itu sengaruh itu. Caranya gampang banget, langsung bisa ke rekening di bawah ini, bisa scan QR code di layar atau melalui kanal digital.dompetduafa.org/kurban atau melalui aplikasi Dompet Duafa dan berbagai e-commerce juga bisa. Baik, kita mulai obrolan kita bersama Bapak Permana. Pak, tadi saya baca perjalanan karirnya Pak Permana langsung takjub. Dari tahun 1992 udah memulai karir di dunia keuangan, udah jadi auditor di Kementerian Keuangan tahun 92. Betul. Itu berapa tahun Pak di Kementerian Keuangan waktu itu Pak? Waktu itu saya sekitar 6 tahun ya di Kementerian Keuangan. Jadi memang perjalanan yang agak beragam. 92 berarti sampai 98 sampai Krismon dong Pak? Iya, betul ya, betul. Lagi luar biasa gejolaknya ya tahun segitu ya. Saya itu sebenarnya salah satu yang langsung membuat saya penasaran ketika membaca profil Bapak Permana yang seorang akuntan ya, auditor. Iya. Luar biasa lah, multi beliau ini insan muda. Bedanya apa sih Pak? Tahun 92 dengan tahun sekarang. Saya kebayang ya sekarang walaupun tentunya tidak mudah. Jadi auditor pekerjaannya sangat susah. Tapi banyak software yang membantu, teknologi berkembang. Tahun 92 gimana tuh? Manual dong semuanya Pak. Iya, betul sekali ya. Tahun 92 itu kita ngitung ya udah pasti pakai kalkulator ya. Beda sekarang semua masuk ke Excel. Kalau dulu kita mesti ngitung pakai kalkulator. Jadi kalau orang-orang zaman dulu ya Mas ya, kalau saya ingat kita itu ingatan tuh kuat mau nggak mau ya, karena kan yang penggunaan komputer memang belum ada tahun 92. Mungkin kalaupun ada waktu itu jarang sekali ya. Karena sifatnya masih big computer gitu. Betul. Ya, bukan komputer-komputer yang sekarang bisa ditenteng dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi challenge saya waktu dulu adalah kita harus benar-benar teliti untuk melihat angka. Kedua, kita juga harus lebih menghafal yang tadi saya sampaikan ya. Baik menghafal suatu angka-angka, menghafalkan suatu akun-akun ya, kalau kita istilah di dalam akuntansi gitu ya, biaya, akun pendapatan atau apa. Nah itu kita harus lebih banyak menghafal. Yang ketiga ya tadi karena menggunakan teknologi yang masih jadul. Iya. Ya, jadi semua prosesnya memang lebih lama ya, sudah pasti ya Mas. Pasti lebih lama ya. Iya. Berarti kalkulator yang saintifik itu Pak, yang susah banget itu ya. Iya. Jadi ada rumus-rumusnya sendiri. Iya. Kita kerjanya dulu ngafalin tombol-tombol itu. Jadi kalau yang jago tuh bisa nggak lihat gitu. Iya. Kerjanya ngafalin tombol. Jadi skillnya di tangan juga ya. Kalau sekarang kan mencet HP. Tapi tantangannya beda tentunya. Yeah. Nah, kalau tantangan sebagai akuntan atau auditor di era sekarang itu apa sih Pak? Waduh, benar ya. Sekarang ini kalau boleh saya kasih pandangan Mas, sebenarnya tantangan anak-anak zaman sekarang jauh lebih berat daripada kami. Malah jauh lebih berat. Dengan teknologi yang semakin berkembang, gimana itu Pak? Betul. Pertama adalah orang dimudahkan untuk mendapatkan informasi. Ya. Right? Artinya orang berlomba-lomba untuk mendapat informasi dengan cara yang mudah. Jadi kalau orangnya males, nggak mau berusaha, ya dia akan ketinggalan jauh dengan orang yang mau melihat, mau mendengar, mau membaca gitu ya. Jadi itu satu ya, bahwa informasi terbuka sehingga orang mudah untuk mengakses informasi. Sehingga challenge-nya adalah kalau kita tidak menggunakan informasi tersebut, maka kita akan ketinggalan. Ya, itu satu. Kedua, teknologi yang tadi menggunakan. Yang namanya orang yang gaptek itu
benar-benar bisa sangat ketinggalan. Sekarang AI is a must. Kita nggak bisa lagi bilang AI itu suatu hal yang musuh kita karena kita nggak mau digantikan AI. Berarti AI juga udah dipakai Pak di Udah dipakai? keuangan? Udah dipakai. Kita sangat menggunakan AI Oke. untuk alat bantu ya tentunya. Karena AI yang sekarang ada itu kalau boleh saya kasih pandangan masih jadi separuh lah gitu ya. Oke. Jadi separuh. Jadi membantu kita di dalam mempercepat proses kita gitu. Itu sangat membantu. Menemukan error ya, mungkin bisa membantu juga ya. Untuk kalau saat ini lebih ke arah informasi kalau kami ya. Informasi. Jadi misalnya mengenai peraturan-peraturan, mengenai mencari suatu informasi terkait dengan satu perusahaan, informasi terkait industri gitu ya. Nah, itu kita menggunakan AI yang ada. Belum membantu di dalam membuat misalnya memproses menggunakan AI untuk membuat suatu bentuk presentation, menggunakan suatu bentuk video yang menarik seperti apa, yaitu sekarang kan AI sudah banyak sekali ya penggunaan. Kalau kita di dunia finance atau accounting, penggunaan utamanya adalah menurut pendapat saya dari dua itu yang terutama. Nah, yang berikutnya baru nanti yang mengarah tadi yang Mas Indra sampaikan, ini sekarang lagi banyak yang mendevelop, tapi saya belum melihat AI yang sudah sempurna, tapi mengarah ke sana, membantu dalam proses kita dalam melakukan pekerjaan kita. Itu yang biasa. sekarang mengarah ke sana, Mas. Iya. Sebentar, Pak. Tahun 92, sekarang 2025, berarti sudah lebih 30 tahun. Iya. Di dunia accounting ya, Pak. Betul. Dulu sebenarnya cita-citanya apa sih, Pak, waktu SMA deh, Pak? Saya tuh idola saya adalah ayah saya, Mas. Beliau ayah adalah saya. seorang Ayah saya terakhir tuh beliau juga akuntan, beliau sekjen di Kementerian Keuangan. Jadi idola saya minimal saya pengen jadi Menteri Keuangan lah. Zaman dulu tuh, karena ayah saya kerja di keuangan, wah saya pengen jadi Menteri Keuangan. Makanya saya masuk awal saya kuliah tuh saya dikuliah di STAN. Oh, di Ya, STAN. di STAN, kemudian saya jadi pegawai negeri, keterima di Kementerian ya. Keuangan, tapi baru jalan sekitar 5 tahun saya mikir, wah ini saingan saya dahsyat, Mas. Di sana yang master, yang doktor udah banyak. Di Kementerian Keuangan tuh banyak sekali master-master dan doktor-doktor dan mereka lulusan-lulusan dari luar negeri. Sehingga saya terpikir, waduh, kalau kayak gini kapan saya jadi menteri nih? Akhirnya terjunlah ke swasta. Akhirnya udahlah, saya mendingan keluar aja deh. Oh. Saya ke swasta karena saya lihat peluang di swasta itu mungkin lebih terbuka, lebih banyak. Jadi ya, dan saya bersaing di luar di swasta yang saya lihat mungkin potensinya saya bisa lebih banyak di sana. Dan beneran Alhamdulillah. tercapai. Sekarang Mbak Permana sebagai managing partner ya di PB Texan ya. Betul. Itu tech services. Betul. Ya. Wah, Betul. Jadi sekarang saya memang fokusnya dari awalnya saya auditor pemerintah, kemudian jadi auditor eksternal di salah satu Big Four, ya, Deloitte Touche waktu itu. Kemudian saya pindah ke PB Texan, ini adalah perusahaan yang fokus ya bergerak memberikan jasa perpajakan. luar biasa, insan muda. Saya itu dari dulu sampai sekarang bikin neraca aja nggak pernah sama. Susah banget. Istri saya kebetulan dulu kuliahnya akuntansi juga. Cerita tuh akuntan sama auditor. Kalau akuntan yang bikin, auditor yang ngecek. Cuma paham sederhana itu aja. Berarti Bapak Permana paham di kedua sisi itu ya. Betul. Bikin sekaligus mengaudit. Betul. Jadi pernah jadi yang bikin, pernah yang mengaudit, audit di eksternal maupun juga audit dari sisi government juga, sisi pemerintahnya juga. Oke. Pak, satu tips buat insan muda yang punya keinginan bekerja di dunia keuangan, mungkin jadi akuntan ya, jadi auditor, apa Pak? Iya, saya rasa nih pertama ya untuk semua insan muda juga nih yang nantinya akan bekerja ya, yang pesan saya satu adalah dunia ini sudah berubah dengan sangat cepat ya. Jadi yang namanya dulu ya kita, kalau saya akuntan cukup dengan bergelar akuntan saya mendapatkan suatu pekerjaan yang cukup baik buat saya. Tapi sekarang satu ilmu itu udah nggak cukup, Mas Indra. Jadi kita harus punya kombinasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Tadi contoh yang paling gampang yang saya sampaikan AI. Minimal kita harus paham itu AI itu apa. Yang kedua bahasa udah pastilah itu suatu hal yang menurut saya jangan dipertanyakan lagi. Ya
Malah sekarang orang sudah mulai melangkah ke bahasa-bahasa yang lain, misalnya bahasa Mandarin gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu sudah given, udah given ya. Jadi jangan dipertanyakan nih Pak, saya perlu belajar bahasa Inggris, itu udah given ya. Jadi yang kedua harus ada bahasa-bahasa yang lain. Tadi mungkin ada bahasa Mandarin, ada orang yang sekarang belajar bahasa Korea, ada kemudian orang jadi bahasa Jepang. Ada kelebihan-kelebihan yang bisa menjadi competitive advantage buat teman-teman semua. Kemudian knowledge ya tadi ya. Tadi kalau saya bicara akuntan ya. Saya aja sekarang nggak cukup dengan akuntan. Saya belajar hukum. Makanya saya juga ambil sarjana hukum saya ngambil S1 saya kan di Universitas Indonesia, S2 saya juga di sana. Yeah. Saya ngambil sarjana hukum di Universitas Pancasila. Karena belajar menjadi akuntan aja ternyata tidak cukup. Jadi sambil kerja Bapak lanjut lagi? Iya, sambil kerja saya kuliah lagi, kuliah hukum. Ya, itu mau tidak mau, karena dengan era yang seperti sekarang ini kita nggak bisa paham dengan satu knowledge saja, satu bidang aja. Iya, jadi kalau mau competitive advantage kita ada ya, kecuali kalau kita sudah puas dengan saat ini kita berada. Luar biasa itu insan muda. Dunia ini terlalu luas untuk cuma diisi dengan mempelajari satu hal aja. Benar. Jadi silakan pelajari berbagai hal, tapi tentunya penting untuk mastering di satu bidang ya. Jadi setuju. Ya, tapi kita juga pelajari yang lain-lain. Betul sekali. Pak Permana, yang namanya dunia keuangan lekat dengan hitung berhitung. Benar. Termasuk hitung berhitung keuangan pribadi. Yeah. Menurut Bapak Permana, terlepas dari berapapun penghasilan seseorang, misalnya insan muda mungkin juga, bagaimana cara mengatur alokasi dana supaya kita bisa tetap beramal berapapun pendapatan kita? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih Mas. Ini pendapat saya pribadi ya, tapi insya Allah ini masih sejalan dengan ajaran gitu ya. Amin. Saya selalu berpikir begini ya. Kalau kita infak sedekah gitu ya, itu baik, apalagi zakat ya yang sudah wajib gitu ya, itu adalah investasi yang bukan investasi hanya akhirat, tetapi investasi dunia juga. Nah, hitung-hitungannya gimana nih ya? Kan orang suka bilang hitung-hitungannya gimana? Buat saya nggak tahu gimana caranya. Allah punya caranya sendiri. Jadi kalau kita beramal, saya punya belief bahwa orang nggak pernah jadi miskin gara-gara beramal. Ya. Tetapi justru karena kita beramal, Allah akan menambahkan rezeki kita. Ya. Dengan caranya Allah sendiri. Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia. Di dunia, even di dunia. Itu yang saya rasakan ya. Jadi dari awal saya punya uang, saya selalu harus membayar zakat utamanya dan berinfak dan juga berkurban. Itu yang saya lakukan, berapapun uang yang saya miliki. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya ada aja. Tapi itu sudah harus dialokasikan dari awal gitu ya, bahwa kita punya alokasi dana buat kita terutama membayar zakat, kemudian berkurban, dan juga kalau kita bisa menyisihkan waktu untuk berinfak. Ya berinfak kan berapapun yang ada di uang yang ada di tempat kita. Ada orang pengemis kita berikan seadanya. Dulu zaman masih susah ya, 1.000 perak zaman dulu ya, 1.000 udah lumayan ya Mas. 1.500 berapapun kita lewat di lampu merah di mana, kita ingatkan aja bahwa kita akan berinfak, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah. Gitu. Amin. Itu yang praktek itu yang saya lakukan tanpa saya menghitung duit saya cukup nggak ya gitu. Insan muda nggak perlu takut kekurangan. Karena memberi, dan berarti memang disiplin juga kuncinya Pak ya. Harus disisihkan. Harus disisihkan. Betul. Dan seiring perjalanan waktu Bapak Permana berkenalan dengan dompet duafa. Ya. Saya mau nanya kapannya, tapi sepertinya udah lebih 20 tahun lalu, berarti udah lama banget. Masih ingat ya Pak? Wah, kalau pertama kalinya sih saya nggak inget ya, Mas. Tapi saya rasa ya lebih dari 20 tahun saya sudah selalu menginfakkan ataupun juga memberi, saya juga berzakat, berkurban di dompet duafa, karena yang saya rasakan memang yang saya pelajari dan saya ketahui dompet duafa ini memiliki program-program yang sangat luar biasa. Itu yang memberikan trust saya kepada dompet duafa ya. Baik mulai dari saya sangat istilahnya sangat terpukau atau namanya dengan program-program seperti yang waktu itu pembangunan rumah sakit ya untuk kaum duafa. Saya rasa waktu dompet duafa
buat, saya belum pernah lihat ada institusi lain yang melakukan hal itu gitu ya. Jadi buat saya ini amazing, ini satu lembaga yang dibuat seperti ini mengelola dana umat dengan sangat rapi dan baik sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih kepada kaum duafa maupun juga yang memerlukan gitu ya. Itu yang kedua, untuk kurban sendiri ya itu juga saya lihat banyak program-program yang sangat menarik dari dompet duafa sehingga membuat kita ingin berkurban ya melalui dompet duafa. Iya. Gitu. Tebar hewan kurban insan muda. Dan tadi sebelum kita mulai obrolan ini saya sempat tanya dikit ke Pak Permana, salah satu yang Bapak terkesan juga bagaimana ini ya proses dari mendapatkan hewan kurbannya itu sendiri ya, memberdayakan peternak lokal ya. Dan saya kebetulan kalau saya baru beberapa tahun ini Pak lewat dompet duafa, dan waktu itu menyaksikan sendiri bagaimana daging kurbannya itu disalurkan ke daerah-daerah, bukan cuma yang jarang menerima, bahkan ada yang belum pernah menerima daging kurban gitu. Mudah-mudahan dilancarkan terus nih program teman-teman ya, teman tebar hewan kurban di dompet duafa. Pernah dapat cerita nggak Pak tentang penerima manfaat kurbannya ini? Saya memantau aja ya. Jadi mungkin kalau sedikit cerita kenapa saya mau berkurban di dompet duafa ya, sebenarnya poinnya adalah karena tadi ya satu, Mas Indra juga sudah singgung, itu saya pelajari programnya, ternyata dompet duafa ini memberikan kesempatan buat peternak-peternakan ini mendapatkan modal maupun dana. Itu yang saya pahami ya, mungkin correct me if I'm wrong ya Mas Indra ya. Waktu itu yang saya pahami programnya seperti itu. Kemudian membina para peternak ini untuk bisa mengembangkan ya tadi sapi-sapi atau domba ataupun kambing yang memang dipelihara atau diternak oleh peternak tersebut. Sehingga ini memberikan koneksi juga antara si orang yang ingin berkurban dengan peternak langsung, sehingga istilahnya langsung mendapatkan sumbernya gitu kan. Betul. Nah, kalau itu yang saya rasakan karena memang harga sapi misalnya di dompet duafa itu saya lihat compare dengan kalau saya lihat sapi yang tempat yang lain, karena saya orang keuangan ya Mas. Ya. Bisa saya hitung-hitungan nih. Walaupun tadi kita melihat untuk beramal saya tidak hitung-hitungan, tapi kalau udah beli kita tetap ngitung Mas. Betul. Nah, ketika kita hitung, loh kok dengan kilogram atau berat yang sama di dompet duafa itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, kenapa? Iya, kenapa itu saya simpel aja sih. Ini hitungan saya begitu. Oh, lebih murah, kenapa saya nggak beli di dompet duafa? Dan mudah sekali. Saya waktu itu pernah beli dari Tokped, pokoknya yang seingat saya aja. Saya lagi buka Tokped, ada nih, ya udah saya beli. Atau kadang telepon ke sini gitu minta ada layanan jemput gitu kan. Nah, atau kadang-kadang saya beli lagi jalan-jalan di mall. Dan rumah saya di Bintaro itu, di mall di BXC itu sering ada kayak counter dompet duafa. Ya udahlah pas di situ ya udah saya kayak kemarin nih yang waktu tahun ini ya saya udah duluan Mas. Berkorban di dompet duafa pas lagi main ke mall, lihat ada ya udah saya sekalian gitu ya. Nah, Masya Allah. Yang saya lihat yang luar biasa dari dompet duafa sih. Iya dan kita secara berkala dapat email laporannya. Betul. Nah ya saya ngelihatnya dari yang saya pantau itu dari email sama dari WhatsApp juga. SMS ya kalau zaman dulu, sekarang kayaknya WhatsApp ya. Saya buka ada linknya, saya lihat tuh saya ini pemotongannya di Halmahera misalnya di mana gitu kan. Benar. Dan pasti jantan ya insan muda, pasti jantan Pak. Itu salah satu yang dijaga oleh dompet duafa, sesuai juga dengan program swasembada daging dari pemerintah saat ini, biar menaikkan konsumsi daging di Indonesia, dan agar yang betinanya tetap produksi ya, yang dikorbankan yang jantan. Luar biasa. Kesan Bapak Permana selama mengenal dompet duafa? Pertama, satu, saya melihat dompet duafa ini satu lembaga yang tadi saya sudah singgung ya, sangat memberikan tertata dengan rapi sehingga fungsi atau manfaat buat semua masyarakat tuh besar.
Siapa tuh semua masyarakat satu? Buat kita nih, orang yang memiliki, yang ingin menyisihkan hartanya, dimudahkan. Ya kan, dimudahkan. Itu sangat bermanfaat. Karena nggak gampang loh Mas. Banyak teman-teman saya itu kadang nanya, lo kalau ini di mana sih berzakat, di mana sih? Kalau ini di mana? Jadi mereka nggak punya satu tempat yang jadikan tujuan. Dan Dompet Duafa itu mudah banget, kita browsing di internet juga banyak dan segala macam. Kalau perlu tadi bisa jemput dan segala. Itu satu, kita dimudahkan dari sisi orang yang akan menyisihkan hartanya. Kedua, dari sisi tadi masyarakat atau duafa misalnya yang perlu dibantu, atau fakir miskin yang perlu dibantu. Udah pasti manfaatnya besar gitu ya. Tadi ada rumah sakit lah, ada ambulans lah, ada peternak tadi juga salah satu isu yang juga cukup baik di situ. Nah, itu jelas sangat terbantu gitu ya. Itu yang sekarang saya dengar juga ada UMKM segala macam ya, kayaknya udah merambah kemana-mana nih Dompet Duafa. Dan ada juga kemarin ada pembangunan masjid gitu ya, membantu pembangunan masjid. Saya rasa udah ke area yang kemana-mana, sehingga itu memudahkan kita yang mau menyisihkan uangnya di Dompet Duafa ini. Alhamdulillah. Pak Permana terakhir Pak. Ya. Arti kurban dan berbagi untuk Bapak Permana. Arti kurban dan berbagi kalau buat saya yang pasti itu adalah satu kewajiban ya, kalau saya satu ya pertama. Jadi mau tidak mau saya harus melakukan. Mau tidak mau dalam arti bukannya malas-malasan ya. Tapi itu suatu kewajiban kita sebagai umat manusia. Selain kewajiban yang dituliskan di dalam Al-Quran maupun juga digariskan oleh Allah. Tapi menurut saya kita ini sebagai umat manusia, kita wajib berbagi kepada siapapun. Ya, ini kalau saya lihat dari common sense saya itu selalu begitu. Dan yang kedua tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau kita berbagi, nggak pernah kita jatuh miskin gara-gara kita berbagi. Tapi justru sebaliknya, Allah akan memberikan kita berkali-kali lipat dari apa yang kita berikan. Amin. Itu yang saya yakini, insya Allah mudah-mudahan itu yang terjadi insya Allah. Tapi itu ya minimal itu yang saya yakini selama ini. Saya merasa dicukupkan keberadaan saya sekarang, dan saya rasa apapun yang saya terima ini saya udah lebih dari apa yang saya harapkan. Wah, luar biasa. Insan muda, mudah-mudahan ada banyak hal baik yang bisa kita petik dari obrolan inspiratif bersama Bapak Permana. Beliau sudah lebih 30 tahun berkecimpung di dunia keuangan dan lebih 20 tahun selalu berkorban tiap tahunnya lewat Dompet Duafa. Iya. Pak, terima kasih banget. Kami Sama-sama, Mas doakan semakin dimurahkan rezekinya. Amin. Amin, insyaallah. Terus aktif, produktif di dunia keuangan. Ya. Dan mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan, Pak. Iya, insyaallah. Amin. Yang mudah sebelum saya pamit, jangan lupa kita bisa kolaborasi kebaikan lagi tahun ini di program Tebar Hewan Kurban, kembali lagi ya. Karena kurbanmu akan disalurkan sampai pelosok negeri. Kurban sengaruh itu. Caranya gampang banget, langsung bisa ke rekening di bawah ini. Tinggal scan QR code di layar. Atau lewat kanal digital .dompetduafa.org/kurban. Atau lewat aplikasi Dompet Duafa. Kalau kamu belum punya, tinggal download aplikasinya. Bisa juga di berbagai e-commerce. Itu dia. Saya Indra Prasta pamit dulu, Bapak Permana pamit juga. Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Terima kasih Mas Indra. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.